Pemirsa, Presiden PKS Ahmad Saiku mengaku partainya mendapatkan tawaran dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran untuk menempati posisi calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Tentu, jika PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, maka peta pertarungan politik di Pilkada Jakarta akan berubah signifikan. Isu politik yang kencang untuk Pilkada Jakarta adalah koalisi antara PKS dan PDIP untuk mendukung Anies Baswedan, pemirsa. PKS dan PDIP ini merupakan peraih suara tertinggi di pemilu legislatif 2024 di Jakarta. Namun jika PKS akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, akankah PDI Perjuangan terisolasi dari kekuatan besar yang akan bertarung di Pilkada Jakarta? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, kemudian Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto yang nanti juga akan bergabung bersama kami, dan juga pakar politik Muhammad Kodari. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Bang Deddy terlebih dahulu. Bang Deddy, soal adanya tawaran dari Koalisi Indonesia Maju ke PKS yang sudah disampaikan oleh Presiden PKS, tanggapan dari PDI Perjuangan seperti apa Bang Deddy? Apakah bermasalah nggak sih soal ada tawaran ini? Ya, saya kira tidak masalah ya. Itu kan kewenangan dari masing-masing partai untuk membujuk atau diajak gitu ya, atau katakanlah menyatukan diri dengan siapapun, tidak ada masalah. Itu hak mereka masing-masing gitu. Jadi kami tidak menganggap itu masalah gitu, Mbak. Tapi kan kayaknya udah ada mulai penjajakan, bahkan pun juga nama Anies Baswedan ini sudah masuk dalam salah satu bursa nama meskipun belum diputuskan oleh PDIP. Ya, bursa nama ya, karena diusulkan dari bawah. Tetapi kan karena DKI ini khusus ya, karena ada sebagai ibu kota negara, tentu peran DPP partai juga sangat signifikan. Dan kita juga melihat kan suasana kebatinan secara keseluruhan, karena kan Jakarta itu Indonesia mini gitu. Jadi tidak mungkin kita buru-buru memutuskan siapa yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Oke, Bang Deddy, tapi begini, kalaupun misalnya nggak masalah, tapi sejauh ini komunikasi yang terbangun antara PKS dan juga PDI Perjuangan, khususnya untuk di Pilkada Jakarta ini seperti apa? Masih komunikasi biasa atau sebetulnya sudah ada titik temu untuk kerjasama politik? PKS itu suaranya paling tinggi kan kalau di Jakarta? Begini ya, pertama kan Pak Anies kan bukan kader partai manapun ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dengan partai ke partai secara kepartaian, mungkin DPD kita di DKI Jakarta yang intens berkomunikasi. Tetapi ya lagi-lagi kan kita punya banyak opsi juga, ada beberapa opsi yang bisa dipilah-pilih nanti tergantung bagaimana konfigurasi ke depan gitu, Mbak. Baik. Nah, sekarang kita ingin menuju ke pakar politik terlebih dahulu, Bang Kodari. Bang Kodari, kalau kita melihat kondisi sekarang, oke, kita tahu bahwa Anies Baswedan memang bukan kader dari partai manapun, tapi kita tahu bahwa Anies Baswedan dekat dengan PKS. Kemudian PKS dengan PDIP ini sudah ada komunikasi politik meskipun belum punya titik temu sampai saat ini. Anda melihat apakah kondisi yang disampaikan oleh Koalisi Indonesia Maju ini ingin menawarkan misalkan kerjasama dengan PKS untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur, ini akan membuat posisi PDIP terjepit? Pertama, Koalisi Indonesia Maju mengajak PKS rasanya cukup wajar, bisa dipahami karena PKS kan partai politik pemenang legislatif di DKI Jakarta. Yang kedua, semua mengakui bahwa PKS memiliki mesin politik yang kuat ya, apalagi di daerah perkotaan seperti di Jakarta ini. Soal apakah kemudian setelah PKS nanti bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju lalu Anies Baswedan tidak bisa maju, menurut saya sih sebetulnya belum bisa disimpulkan dari sekarang. Per hari ini memang dari PDI Perjuangan Jakarta sudah mengajukan Anies, tapi kan belum tentu disetujui oleh DPP. Bu Mega kan saya dengar baru senyum-senyum aja tuh mendengar usulan nama Anies Baswedan. Per hari ini kelihatannya yang sudah cukup pasti justru dari PKB. Nah, kalau kita lihat kursi DPRD DKI Jakarta yang 106 dan syarat untuk maju calon gubernur itu adalah 20%, maka kan 106 itu sekitar 22 kursi itu baru memenuhi syarat 22%. Jadi kalau PKB punya 10 kursi, lalu PDI misalnya punya 15 kursi, sebetulnya tanpa PKS pun kalau PDI berkoalisi dengan PKB udah bisa mengajukan Anies, karena perolehan mereka kalau digabung 22 kursi, sementara syaratnya adalah 22 kursi, begitu. Jadi sebetulnya kalaupun misalnya nanti PDI Perjuangan mengajukan Anies Baswedan,
tanpa PKS pun sebetulnya pada hari ini sudah ada PKB gitu loh. Jadi sebetulnya bisa-bisa saja untuk tetap maju di DKI Jakarta. Oke. Begitu analisa dari saya. Oke, nanti kita akan bicara lebih lanjut soal positioning dari PKS sebagai partai pemenang legislatif di Jakarta. Tapi kita coba sapa dulu, ada Wakil Ketua Umum PAN, Bang Yandri Susanto. Bang Yandri, Presiden PKS sudah menyampaikan bahwa ada tawaran dari Koalisi Indonesia Maju kepada PKS untuk kemudian bergabung. Itu betul, Bang Yandri? Ya, Jakarta ini kan memang daerah yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Dari 38 pemilihan gubernur, saya kira Jakarta tetap menjadi magnetnya untuk Pilgub. Nah, oleh karena itu manuver atau kompromi-kompromi, kemudian wacana-wacana itu masih sangat terbuka memang, termasuk ya kalau ada PKS bilang ada tawaran dari Koalisi Indonesia Maju, saya kira itu sah-sah saja. Dan memang dari Koalisi Indonesia Maju sekarang sedang mematangkan siapa calon yang akan diusung, kemudian wakilnya siapa, itu akan kita matangkan dalam waktu dekat. Jadi para ketua umum parpol di Koalisi Indonesia Maju memang sering ketemu, termasuk tim pilkada masing-masing dari para tim pilkada dari Koalisi Indonesia Maju terus memperbincangkan siapa pasangan yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta. Misalkan PAN sudah mendorong Ridwan Kamil. Nah, tapi wakilnya siapa? Ya terbuka. Kalau PKS memang ada calonnya, siapa dulu yang dicalonkan oleh PKS? Baru kita bicarakan gitu. Jadi semuanya Mbak Tisa dan Mbak Pita semuanya masih terbuka. Bagi kami dari PAN maupun Koalisi Indonesia Maju terbuka untuk Pilkada DKI bagaimana yang terbaik, sehingga nanti bisa memenangkan kontestasi Pilkada DKI. Gitu Mbak Tisa dan Mbak Fira. Oke, tapi itu kan tadi kita dengar bahwa nama Ridwan Kamil lah yang diajukan oleh PAN. Tapi kalau misalkan bicara secara garis besar dari Koalisi Indonesia Maju, ini kata Pak Ahmad Saiku dari PKS mengatakan mendapatkan tawaran untuk bekerja sama, tapi yang ditawarkan posisinya adalah wakil gubernur. Bagaimana menanggapi soal itu? Bukan posisi sebagai calon gubernur, tapi wakil. Pak Yandri. Halo Pak Yandri, bisa mendengar kami? Iya, makanya saya bilang tadi, bisa, makanya saya bilang tadi, itu kan masih semuanya wacana, Mbak. Jadi kita juga perlu duduk bersama gitu loh. Apakah tawaran dari Koalisi Indonesia Maju itu bisa direspon baik dengan PKS, kemudian bisa disetujui, itu kan masih jauh itu. Jadi masih panjang waktunya. Oke, Bang Yandri, tapi betul ya, ada tawaran itu memang betul ya, meskipun nanti terrealisasi atau enggak, tapi tawaran itu ada, proposal politik itu ada yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Maju ke PKS. Itu dulu fokus kita. Iya, karena kita ingin memenangkan kontestasi Pilkada DKI, Mbak. Jadi semua peluang ataupun potensi untuk kita jadikan sebuah koalisi, ya semuanya terbuka, ya. Dan kita opsi untuk memberikan tawaran kepada PKS sangat terbuka. Jadi nggak ada masalah. Kita akan jajaki semua termasuk dari PKS. Karena PKS pemenang di DKI Jakarta, ya saya kira itu sesuatu yang menarik buat kami matangkan di waktu-waktu yang akan datang. Gitu. Tapi kalau diskusi antar partai dari Koalisi Indonesia Maju sendiri seperti apa sih suaranya untuk Pilkada Jakarta ini? Apakah sepakat untuk mengajukan satu nama, baik itu untuk menjadi calon gubernur ataupun calon wakil gubernurnya? Apakah sudah ada pembahasan itu mengkerucut ke satu nama? Betul. Pak Yandri. Betul. Jadi DKI secara khusus dibahas oleh para ketua umum Koalisi Indonesia Maju, sangat intensif, sangat dinamis. Kita saya dapat bocoran dari hasil pertemuan itu, kita memang sepakat satu nama di DKI nanti, Mbak. Jadi Koalisi Indonesia Maju akan mengusung satu nama, satu paket dari Golkar, PAN, Demokrat. Insya Allah satu paket. Gubernurnya siapa, wakil gubernur siapa itu sedang dimatangkan. Tapi insya Allah kalau untuk gubernur kelihatannya Bang Ridwan Kamil sudah menuju sebuah kesepakatan gitu. Nah, siapa wakilnya? Nah, semua masih bisa terbuka. Termasuk dari PAN. Dari PAN kan ada Jita Anjani yang kita dorong gitu loh. Oke, baik, kita ke Bang Deddy. Bang Deddy, tadi ada hal yang belum tergali kok. Tadi kan Bang Deddy menyampaikan bahwa komunikasi antara PDI Perjuangan dengan PKS ini cukup intens. Komunikasi ini apakah sudah menemukan titik temu untuk kerjasama politik atau masih komunikasi biasa, Bang Deddy? Belum, santai aja. Masih Agustus buat pendaftaran. Jadi ini kan semua adalah panggung politik ya, dalam rangka mencapai tujuan komunikasi tertentu. Kalau yang saya dengarkan sudah pasti Pak Ridwan Kamil tuh jadi gubernur.
Ya, jadi kalau konteksnya mengajak PKS itu mengambil Pak Anies Baswedan itu kan relatif tidak mungkin ya, karena kan beliau sebelumnya adalah Gubernur DKI gitu. Jadi kan memang pertanyaannya akan kemudian yang akan mengusung Pak Anies Baswedan siapa? Nah, sejauh ini kan baru PKB. PD Perjuangan apakah sudah menentukan keputusan? Belum. Kita nggak pernah Oke. buru-buru, apalagi urusan sepenting Jakarta gitu. Nah, tetapi kan dari semua persoalan DKI ini kan bukan soal kontestasinya, tetapi adalah bagaimana nanti sebenarnya pemilu kali ini itu jauh lebih baik dari Piles dan Pilpres kita Pileg kita kemarin. Karena kalau itu menjadi faktor, tentu hitung-hitungannya juga akan berubah, Mbak. Tidak semata-mata soal apa namanya konfigurasi politik, ya. Karena di luar politik ada banyak tangan-tangan yang juga dikhawatirkan juga ikut bermain gitu kan. Jadi saya kira kami tidak akan terburu-buru lah, tapi PDI Perjuangan pasti akan maju. Soal terjepit atau tidak, itu kan persepsi ya. Nanti kita lihat saja bagaimana akhirnya. Oke, baik, soal terjepit atau tidak itu persepsi. Kita lihat saja bagaimana nanti akhirnya. Kalau menurut hitung-hitungan Bang Kodari sebagai pakar politik, bagaimana ini akhirnya akan seperti apa sengitnya pertarungan Pilkada Jakarta ini dengan sejumlah nama yang ada. PDIP sampai sekarang belum punya nama, PKB sudah mengatakan mendukung salah satu calon, kemudian Pak Yandri dari Koalisi Indonesia Maju tadi juga sudah mengatakan tampaknya Ridwan Kamil salah satu nama yang akan diajukan. Akan sesengit apa nantinya? Sesaat lagi pemirsa akan kita bahas. Tetaplah di Kabar Petang. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di Depo Bangunan. Baik, saya ingin ke Bang Kodari. Bang Kodari, sudah ada beberapa nama yang kita dengar. Ada nama Anies Baswedan yang tampaknya akan digadang-gadang PKS dan juga masuk namanya dalam bursa yang akan diajukan oleh PDIP. Kemudian tadi dari Koalisi Indonesia Maju menyebutkan ada nama Ridwan Kamil. Nah, lantas nama siapa lagi yang muncul? Seperti apa komposisinya nanti? Posisinya seperti apa untuk misalkan kalau Anies maju dengan siapa? Kalau Ridwan Kamil maju dengan siapa? Seperti apa Bang Kodari? Hitung-hitungannya. Oh, mungkin itu agak jauh itu ya. Sebenarnya begini, pertama-tama kalau kita bicara pilkada, pada dasarnya variabel utama adalah elektabilitas. Nah, saya mendengar, saya sendiri belum turun survei di DKI ya. Dari yang saya dengar tuh sebetulnya ada 3 nama yang punya elektabilitas signifikan. 1 Anies Baswedan, 2 Ridwan Kamil, dan yang ketiga adalah Ahok gitu. Tetapi khusus untuk di Jakarta, ini kan variabelnya bukan cuma sekedar elektabilitas, tetapi juga ada residu Pilpres 2024, lalu kemudian ada bayangan mengenai konstelasi politik 2024-2029. Dan kalau kembali kepada variabel yang nomor 2 dan nomor 3 ini, maka kemudian posisi PDI Perjuangan menjadi menarik gitu loh. Karena posisi PDI Perjuangan mereka pada posisi kelihatannya untuk kontra terhadap oposisi terhadap pemerintahan yang akan datang. Sehingga kemungkinan Pilkada Jakarta ini juga nanti PDI Perjuangan akan mengambil sikap yang oposisi terhadap Koalisi Indonesia Maju begitu. Jadi kalau Koalisi Indonesia Maju itu mengusung Ridwan Kamil, bukan mustahil kemudian nanti PDI Perjuangan akan ya tetap memajukan Ahok atau memajukan Anies seperti yang diusulkan oleh dari DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta ini kan mengajukan, maksud saya PDI Jakarta ini kan mengajukan Anies Baswedan karena melihat suaranya turun, kursinya turun itu di basis-basis di mana Anies Baswedan itu kuat gitu loh. Jadi menurut saya variabel-variabel ini akan saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, khusus mengenai Anies sendiri, jangan langsung didiskon bahwa kalau kemudian PKS nggak mendukung atau kemudian PKB tidak mendukung juga dia akan hilang. Karena belakangan ini kan ada perkembangan menarik di mana ada wacana Anies berpasangan dengan Kaisang gitu loh. Walaupun agak sulit, tetapi misalnya kalau PDI Perjuangan mengajukan Anies, lalu tiba-tiba Kaisang didukung oleh PSI, itu kan cukup juga gitu loh. Karena 15 ditambah dengan 8 kursi PSI, itu 23 masih memenuhi persyaratan. Tapi itu untuk sementara masih kemungkinan yang agak sulit. Artinya kalau kita bicara soal tokoh ini masih dinamis. Tapi kalau tadi kan Bang Kodari menyampaikan bahwa sikap politik dari PDI Perjuangan akan berbeda dengan Koalisi Indonesia Maju. Kalau memang ada perbedaan sikap politik itu, kenapa kemudian ada tawaran dari Koalisi Indonesia Maju ke PKS di tengah hubungan intens yang tengah dibangun antara PDI Perjuangan dan juga PKS. Kenapa Bang Kodari? Ya, kan tadi saya menyebut 2 hal. Pertama, konstelasi Pilpres 2024. Yang kedua, konstelasi politik pemerintahan 2004-2029. Gitu ya. Bisa aja
PKS juga mau diajak masuk ke dalam pemerintahan, sehingga yang oposisi itu hanya PDI Perjuangan. Itu di satu sisi ya. Di sisi yang lain bisa saja dengan asumsi bahwa agar Anies tidak punya kursi yang cukup untuk maju sebagai calon kepala daerah. Tetapi menurut saya yang nomor 2 ini lebih sulit ketimbang yang nomor 1 begitu. Jadi ya semua kemungkinan masih bisa terjadi pada hari ini, dan sekali lagi hemat saya ini ujungnya nanti adalah dari perenungan Ibu Megawati, karena PDI Perjuangan dengan 15 kursi merupakan variabel kunci gitu loh. PKB bergabung dengan PSI, Anies Kaisang 8 kursi tambah 8 kursi itu 16, nggak cukup loh. Oke. Tetapi kalau PDI dengan 15 kursinya, dia dengan PKB bisa, dengan PKS bisa, dengan PSI pun juga bisa gitu loh. Jadi menurut saya kalau bicara konstelasi Pilkada Jakarta 2024 itu memang mau tidak mau harus menunggu sikap dari PDI Perjuangan garis miring Ibu Megawati. Pada titik itulah baru kemudian kesimpulannya akan ketemu. Oke, baik. Ini pertanyaannya selanjutnya adalah kapan kalau demikian PDIP akan mendeklarasikan, kapan Ibu Megawati akan mengumumkan begitu siapa yang akan maju ke Pilkada Jakarta. Bang Deddy Sitorus, kapan kira-kira deadline waktunya? Mbak, tapi kan kita punya batas adalah pendaftaran di KPU nanti pada bulan Agustus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini punya urusan dengan pileg-pilpres kemarin misalnya yang dimaksud Kodari tadi dengan residu politik, atau akan berbeda dengan pemerintah? Saya kira PDI Perjuangan memikirkan untuk mengurus rakyat ya, bukan soal untuk di dalam atau di luar pemerintahan gitu. Jadi relatively itu bukan bagian dari perbincangan PDI Perjuangan. Kita berpikir untuk maju, untuk memenangkan kursi gubernur, tentu untuk melaksanakan program-program yang kita susun, kan gitu nih. Jadi itu yang saya tangkap. Lalu yang ketiga, kalau menurut saya, yang paling penting itu adalah bagaimana menghadirkan pemilu yang demokratis. Itulah residu sesungguhnya dari proses pemilu kita yang kemarin gitu. Kalau kita punya keyakinan bahwa pemilunya akan berlangsung dengan jurdil ya, aman dan damai, saya kira tidak ada persoalan. Karena dalam sebuah kontestasi politik, menang kalah itu hal yang wajar gitu. Bukan sesuatu yang harus terlalu dipersoalkan gitu, kecuali memang ada hal-hal yang kita anggap tidak berada pada jalurnya gitu. Jadi kami juga masih punya beberapa opsi gitu ya kalau dari soal calon gitu. Tetapi memang harus diakui bahwa kalau untuk partai itu pilihannya tidak terlalu banyak. Kalau saya pribadi melihat kemungkinan Anies dengan Kaisang itu jauh panggang dari api, itu relatif sulit. Karena kan sejauh ini yang kita tahu kan usaha dari pihak sana kan supaya bagaimana Pak Aniesnya tidak masuk dalam percaturan politik kan gitu kira-kira. Saya takutnya justru jangan-jangan upaya ini adalah upaya untuk kota kosong di Jakarta. Itu yang malah menjadi persoalan. Oke, baik, nanti kita tunggu ya bagaimana sikap dari PDI Perjuangan, karena sampai sekarang ini belum menentukan sikap. Kita menuju ke Bang Yandri. Bang Yandri, apakah nanti siapapun tokoh yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ini apakah akan berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dan juga Pak Prabowo atau seperti apa, Bang Yandri? Pastilah itu kan, Pak Prabowo, Pak Jokowi itu kan faktor penting dalam menentukan siapa yang akan kita usung, kemudian faktor menangnya bagaimana, gubernurnya siapa, calon gubernur siapa. Maka ada pertemuan rutin para ketua umum parpol itu, ya salah satunya membicarakan pilkada-pilkada. Nah, salah satu yang sebenarnya tadi konsentrasi DKI ini salah satu yang diutamakan di Koalisi Indonesia Maju untuk kita memenangkan kontestasi Pilgub DKI. Nah, sekali lagi calon gubernur yang sampai sekarang itu masih tunggal dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Pak Ridwan Kamil. Tinggal wakilnya siapa? Ya mungkin dari partai-partai di Koalisi Indonesia Maju juga banyak mencalonkan wakilnya. Termasuk tadi wacana PKS gabung sebagai wakil itu sesuatu yang sangat menarik. Sehingga kalau PKS gabung, maka kekuatan Ridwan Kamil siapapun nanti wakilnya, itu artinya di parlemen DKI lebih dari 60% gitu loh. Dan mungkin untuk memenangkan kontestasi itu sangat terbuka gitu, Mbak Tasya. Baik, terima kasih Pak Yandri, terima kasih juga Bang Deddy, terima kasih juga Bang Kodari sudah berbincang bersama kami. Terima kasih. Ya.